Nah, di sini sudah ada dua orang selain saya. Ada Mbak Anissa Nuria dan Anissa Juraini. Oke, matrikulasi pertama hari ini hari pertama dan ini adalah matrikulasi pertama adalah tentang language skill yang fokusnya ke listening. Jadi nanti untuk language skillnya Anda akan mendapatkan 5-5-nya, yaitu mulai dari listening, speaking, reading, writing, and grammar. Nah, sebenarnya skill itu diasah mulai dari level yang paling bawah menuju ke paling atas dalam capaian undergraduate program, undergraduate students, yaitu mulai dari level CEFR A1, kemudian A2 di semester 2, B1 di semester 3, kemudian B2 di semester 4. Jadi untuk skill sendiri itu diasah ya per skills. Misalnya listening itu mulai dari basic listening di semester 1 atau selevel dengan A1, kemudian elementary listening itu A2 atau di semester 2, kemudian intermediate listening itu ada di semester 3 atau levelnya B1, kemudian upper intermediate listening itu ada di semester 4 gitu. Nah, itu baru listening. Nanti kemudian akan ada speaking mulai dari sama basic speaking, elementary speaking, intermediate speaking, kemudian upper intermediate speaking. Sedemikian juga untuk ketiga skill yang lain, yaitu reading, writing, kemudian grammar. Nah, di samping itu juga ada tambahan untuk itu. Misalnya untuk writing ada kemudian academic writing dan seterusnya, creative writing dan lain-lain. Untuk yang speaking juga ada speaking for professional, kemudian speaking for I don't know, Anda ikut yang kurikulum sebelumnya atau sudah ikut yang OBE. Nanti kita lihat sesuai dengan kurikulum yang disajikan ya. Oke, itu tetapi kami percaya bahwa Anda berangkat dari input yang sangat matang begitu, bahwa Anda itu ada yang sudah bekerja, ada yang barangkali dulu sudah pernah mengenyam pendidikan setara S1 sebelumnya atau D3, atau barangkali sudah pernah mengikuti ya any courses gitu ya, banyak sekali kursus profesiansi dari berbahasa, khususnya adalah berbahasa Inggris begitu. Nah, berbekal dari kepercayaan itu atau estimasi itu, maka untuk skills di sini lebih kepada nantinya itu kami konfirmasi saja, konfirmasi dari apa-apa yang telah terbekalkan atau tersematkan dalam kompetensi masing-masing. Jadi untuk itu kami deteksinya, evaluasinya adalah melalui let's say salah satu dari standardized test, yaitu TOEFL ya. Seperti kita ketahui ada banyak jenis tes yang untuk mengukur keterampilan berbahasa Inggris terutama di kalangan dunia. Permintaan itu bisa berupa TOEFL, bisa berupa IELTS, bisa berupa TOEIC gitu. Tidak kita diskreditkan atau mengunggulkan satu di antara yang lainnya, tetapi masing-masing itu punya preferensi. Let's say kadang-kadang bisa dua-duanya. Misalnya kayak sekolah seperti Australia sometimes itu bisa TOEFL level 500 untuk yang non English, bisa 550 untuk yang English. Kemudian untuk yang IELTS pun juga sama, 5 atau 5,5 IELTS. Tetapi untuk di UK sendiri itu syarat untuk lebih diterima untuk yang IELTS, dan itu syaratnya pun juga 6 atau 7. Nah, dan kalau yang 7 itu sangat direkomendasikan. Kalau 6 ya itu sebagai batas minimal untuk capaiannya gitu.
Nah, berbekal dari itu, maka kita mengambil salah satunya, yaitu TOEFL untuk di antara 3 tadi ya, IELTS, TOEIC, TOEFL, kita mengambil salah satu, itu TOEFL untuk sebagai saringan atau sebagai konfirmasi dari kompetensi yang sudah melekat pada diri Anda. Nah, oleh karena itu saya bisa simpulkan bahwa matrikulasi untuk skill yang saya ampu sendiri, listening, itu juga acuannya lebih kepada TOEFL test gitu. Mari kalau gitu kita kenalan dulu dengan TOEFL. Tetapi sebelumnya let me share my screen. Wait a minute. Let me sorry. Slideshow. What's wrong with my okay, from the very beginning. No. Yeah, let me make it smaller. I can only this one. Okay, language skills, matriculations, dan juga untuk saya adalah listening. Seperti tadi saya sampaikan, saya mengambil salah satu dari standardized test yang diterima di seluruh dunia, yaitu TOEFL. Nah, jadi materi saya lebih kepada TOEFL preparations. Ini nantinya sebagai recognition of prior learning, atau bahan konversi bagi mahasiswa RPL. Kebetulan singkatan dalam bahasa Inggris maupun Indonesia sama gitu, recognition of prior learning atau RPL. Kalau dalam bahasa Indonesia, rekognisi pembelajaran lampau gitu. Pembelajaran lampau itu bisa melalui formal maupun non formal. Formal ya biasanya mungkin dulunya berasal dari diploma, atau dulunya berasal dari strata tapi belum selesai gitu, atau informal bisa kursus, bisa any other sarana atau wahana di mana keterampilan berbahasa Inggris itu terujikan atau terasah begitu ya. Sama seperti ATM bahasa Indonesia anjungan tunai mandiri, bahasa Inggrisnya juga ATM gitu, ATM atau automatic teller machine gitu. Ternyata sama ini ya, RPL, recognition of prior learning. Kemudian referensi yang kita gunakan adalah Deborah Phillips Longman Preparation Course for the TOEFL test. Nanti saya akan tampilkan lebih jelas lagi terkait bukunya ini. Oke, tujuannya session purpose ini adalah untuk mengakses atau menguji listening proficiency, keterampilan atau proficiency dari keterampilan mendengar Anda for RPL conversion. Jadi ini untuk konversi itu apa ya? Konversi itu dialihkan gitu ya, dialihkan. Jadi namanya rekognisi kan berarti pengakuan toh. Nah, pengakuannya berdasarkan apa gitu, berdasarkan apa-apa yang dimiliki, itu kemudian dikonversi gitu. Misalnya konversi barang menjadi mata uang, atau emas batangan dikonversi menjadi rupiah, atau menjadi dolar, atau menjadi ringgit, atau menjadi real gitu ya, itu konversi. Convert juga untuk misalnya kayak he then convert to Islam, kemudian dia berkonversi menjadi Muslim atau mu'alaf gitu. Konversi berarti begitu ya, jadi dialihkan. Nanti output dari matrikulasi ini adalah sertifikat. Sertifikat nanti sudah ada skor di sana. Skor itulah nanti kemudian yang akan digunakan sebagai dasar nilai kredit semester Anda atau SKS Anda ya. Mungkin sudah tadi diterangkan bahwa kredit yang sudah diakui itu 100 SKS. Kalau untuk lulus S1 itu 146, maka sudah terakui 100 sehingga tinggal 46, dan itu bisa ditempuh dalam waktu 2 semester.
46 atau berapa tadi yang disampaikan oleh Prodi. Saya hanya menyampaikan berkisar ya, karena kebijakan Prodi itu akan cenderung melihat fakta yang ada. Oke, nah, skills itu seperti yang tadi saya sampaikan, sebenarnya berbahasa itu ada 5, listening, speaking, reading, writing, grammar. Sebenarnya saling terkait. Terkaitnya adalah jika Anda listen well, maka Anda bisa speak well gitu. Jika Anda reading a lot, maka Anda bisa writing large. large gitu. Jadi jika Anda pendengar yang baik, maka Anda akan lain kali bisa berbicara dengan baik, dengan runtut gitu ya. Kalau Anda mendengarnya juga sempurna begitu. Kalau Anda membacanya itu banyak begitu, maka tulisan Anda juga akan kaya gitu. Oke, then bervariasi, kreatif gitu ya. Kalau grammar itu adalah the whole thing ya. Jadi if you are listening, Anda juga tidak sadar belajar grammar, Anda speaking tidak sadar mempraktekkan grammar, Anda reading tidak sadar Anda mempelajari grammar, kemudian in writing Anda tidak sadar mengimplementasikan grammar. Tetapi still grammar juga dibahas sendiri dalam buku Longman. Oke, levelnya adalah CFR A1 sampai B2. Jadi sebenarnya dulu sekali di kurikulum yang lama untuk yang semester 4 upper intermediate listening itu namanya adalah listening for TOEFL gitu, and IELTS gitu ya. Kemudian untuk writing juga writing for TOEFL dan LPC. Jadi untuk yang B2 itu memang sudah dipersiapkan untuk menghadapi itu, menghadapi atau to face di standardized test TOEFL, IELTS, bla bla gitu. Kalau TOEIC itu lebih kepada company, biasanya itu lebih ke TOEIC karena dia lebih communicative purpose kan. Di kurikulum yang baru malah ada tuh communication for English business correspondent ada, kemudian English business communication juga ada. Jadi memang ada level-level komunikasi yang digunakan untuk dunia kerja, bahasa Inggris yang untuk dunia kerja. Oke, nanti bisa juga berlatih listening menggunakan TOEFL style task. Oke, this is the book. Maybe Anda sudah familiar sekali dengan buku ini, Longman Complete Course for the TOEFL Test. Ini preparation for the computer and paper test. Tapi nanti di ini kan hanya yang saya sampaikan hanya TOEFL preparation. Nanti di akhir perkuliahan sebagai syarat itu sudah Anda harus memiliki sertifikat TOEFL. Dan ini sebagai bekalnya ya, bekal bahwa Anda pernah kok diajar TOEFL ini. Oke, publishernya adalah Pearson Education atau Longman. Ini ada Longman gitu ya. Widely used for TOEFL preparation worldwide. Jadi ini sangat-sangat sering digunakan. Bahkan beberapa institusi sometimes masih menggunakan soal-soal yang acuannya di sini. Begitu. Ya, kalaupun ada perkembangan, bagaimanapun ini tuh buku induk ya. The very kalau orang Jawa bilang namanya buku babon gitu ya. Babon maksudnya induknya gitu. Ya, perkembangan ada, modifikasi ada, edisi selanjutnya adalah edisi terbaru ada, tetapi still di authentic ini itu kadang-kadang masih bisa dijadikan sebagai acuan. Okay, what is TOEFL? TOEFL adalah test of English as a foreign language. Jadi ini tes keterampilan berbahasa Inggris bagi mereka yang menempatkan bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Ya, misalnya Indonesia, Filipina, Malaysia dan seterusnya gitu ya. Jadi yang menempatkan bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Mungkin juga Filipina walaupun tidak menempatkan bahasa Inggris sebagai bahasa asing ya, tapi sudah bahasa let's say nasional atau bahasa bangsa, I don't know. Still sometimes if they are to apply for scholarship or job occupations, nah itu masih menggunakan TOEFL ini. Yang lain ya, tergantung yang direkomendasikan oleh perusahaan, kampus maupun institusinya atau maupun negaranya. Okay, standardized English proficiency ini adalah berupa
ini ya, TOEFL ini adalah salah satu dari tes profesiensi bahasa Inggris yang terstandarisasi. Nah, digunakan untuk scholarship jika Anda itu apply for beasiswa, atau mungkin sebagai syarat masuk dari University Admission. Bahkan kalau di Unisula termasuk syarat lulus gitu ya. Syarat lulusnya itu kalau saya tidak tahu apakah ada perubahan kemajuan gitu ya. Dulu sempat 450 ya. Mungkin sekarang sudah 500, I don't know ya. Jadi syarat sebagai kelulusan tidak hanya undergraduate yang sedang Anda laksanakan sekarang, tetapi juga postgraduate, bahkan S2, S3 pun juga harus memiliki ini sertifikat TOEFL. Dan juga selain dari University Admission and release gitu ya, graduate gitu, juga employment. If you are to, kalau Anda mau melamar kerja. Oke, dan skill yang diteskan dalam TOEFL ini listening, structure and written expressions. Ini sebenarnya lebih ke grammar, structure and written expressions. Kemudian reading, writing, listening section usually appear first. Nah, jadi listening itu biasanya ada di depan. Kalau speakingnya tidak, kecuali IELTS ya, IELTS malah ada speakingnya, but for TOEFL no. Jadi only listening, structure and written expression, reading and writing. Writing itself sepertinya itu tergabung ke sini ya, ke written expression di sini. Oke. TOEFL listening section ada, if I'm not mistaken, 30 soal ya. Saya lupa 30-40 ya. Ini ada short conversation mungkin sekitar 25 begitu, kemudian long conversation. Nah, ini sama-sama conversation. Kalau short berarti nanti sangat benar-benar sangat singkat, hanya speaker 1, speaker 2 langsung pertanyaan, speaker 1, speaker 2 langsung pertanyaan. Ini bisa bolak-balik, bisa man, woman, kemudian pertanyaan, bisa juga woman, man, kemudian pertanyaan begitu. Itu yang short conversation, benar-benar short gitu ya, maka Anda harus fokus gitu. Kemudian long, nanti ada tipsnya sendiri bagaimana you cope with the whole task. Kemudian long conversations ini namanya juga long, berarti you will have longer conversations. Jadi tipsnya nanti juga ada, kalau untuk short bagaimana, kalau long bagaimana. Jadi nanti conversasinya itu bisa cukup panjang, diikuti dengan pertanyaan 5-6 pertanyaan. Kemudian talks atau mini lectures. Beda ya dengan conversation ya. Kalau conversation berarti nanti itu ada percakapan gitu, ada ujaran dari beberapa speaker, biasanya 2 speaker gitu. Tapi kalau talks itu hanya 1 orang yang berbicara. Ini pidato, bisa ceramah, bisa perkuliahan, bisa berita, bisa anything gitu ya, menerangkan tentang prosedur melaksanakan sesuatu, menerangkan tentang dampak dari sesuatu, menerangkan tentang fenomena, menerangkan tentang rules atau hal-hal yang harus diperhatikan saat mengikuti sebuah kegiatan dan seterusnya, itu talks. Nah, jadi ini kategorinya lebih sulit dan paling sulit gitu. Kalau short conversation, very daily conversation gitu ya. Kita dengar itu di percakapan sehari-hari, kita dengar itu di perpustakaan, di bank, di supermarket, di teller, di restoran, bla bla gitu. Short conversation very daily dan itu singkat sekali. Long conversation juga masih topiknya still about campus, maybe history, something like economic or computer, technology, bla 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 gitu ya.
Still itu masih percakapan, tapi kalau talks ini yang paling susah ya, karena kita harus benar-benar fokus. Kalau conversation ya, misalnya kita tadi tidak jelas dengan satu hal gitu, maka kadang-kadang gitu ya terkonfirmasi dengan responnya gitu. Nah, jadi agak terbantu untuk memahami. Tapi kalau talks itu yang paling susah, benar-benar harus fokus. Sebenarnya tidak susah ya, asal kita fokus. Nanti tipsnya adalah Anda harus fokus ya. Your misfocus is your enemy. Jadi Anda kalau tidak fokus, maka itu sebenarnya musuh diri Anda. Nah, talks berarti Anda harus mendengarkan dari awal sampai akhir. Oke, then audio is played once only. Nah, jadi hanya sekali nanti audionya diputar gitu pada saat Anda benar-benar ujian. Jadi benar-benar harus fokus. Nah, listening ini kadang-kadang menjadi nilai yang paling minimal, menjadi momok, especially for Asian students, terutamanya bagi mahasiswa Asia ya. Mungkin kalau reading kita bisa membacanya beberapa kali, nggak mending bisa ke atas lagi gitu, atau mungkin untuk structure atau written expression kita bisa mencermatinya betul-betul. Tapi kalau listening, the audio is played only once, jadi Anda benar-benar harus fokus. Tapi tidak masalah, waktunya itu 25 menit kalau tidak salah ya, soalnya mungkin 40, I forgot, soalnya mungkin 40. Nah, kalaupun demikian berarti satu soal itu kurang dari 1 menit gitu. Kalau tidak salah itu hanya 12 detik saja. Dalam 12 detik Anda harus memutuskan, harus memilih. Begitu diputuskan ya sudah. Jadi kita harus move on, jangan lagi kemudian kita terlalu baper gitu ya, tadi apa ya dan seterusnya, jangan gitu. Kita langsung move on to the next gitu. Nanti juga ada tipsnya. Okay, students must focus on main ideas and details. Ini terutama untuk long conversation and talks ya. Paling utamanya adalah talks. Nah, jadi untuk long sama talks ini nasihatnya adalah pada saat pertama kali disampaikan, kalimat pertama itu justru yang penting. Itu akan sangat membantu Anda untuk memahami seluruh conversation atau seluruh lectures atau talks. Karena misalnya gini, this is the conversation between professor and students. Nah, ini kan kemudian Anda terbawa dalam scene itu kan, percakapan antara profesor dengan muridnya. Nah, dengan memahami itu, dengan menangkap kalimat tadi itu, akhirnya Anda bisa memahami percakapan antara profesor dengan muridnya. Tapi kalau if you blank about the first expressions atau the first sentence, ya mungkin Anda harus kerja keras memahami apa ya gitu. Oke, ya, focus on the main ideas and details. Nah, jadi main ideasnya coba nanti apakah kemudian ada lagi tipsnya. Kalau short conversation itu tipsnya adalah focus on the second speaker ya, jadi pertanyaannya biasanya lebih ke second speaker. Jadi kalau Anda misalnya agak blank dengan yang tadi pertama, ya mungkin fokus ke second speaker. Oh, maksudnya second speaker apa ya, maksudnya ya dia ngomong gini maksudnya apa ya gitu. Second speaker. Oke, atau sambil Anda mendengarkan yang first speaker bicara, kemudian Anda sambil persiapan untuk yang second speaker. Oh, second speaker bilang apa ya, responnya gimana lah, itu kemudian disimpulkan. Jadi fokus on the main ideas and details nanti kalau long conversation dan talks ini ya, Anda detailnya didapat dulu. Kan kalau mendengarkan itu ada beberapa layer yang bisa kita tangkap ya. Pertama adalah general idea-nya. Oh, ini tentang apa toh? Itu dulu pertama. Yang kedua, fact and figures. Nah, jadi yang ada di sana nama, tempat, angka, harga, apa ya, jumlah, warna, umur. Nah, itu fact and figures. Itu kalau bisa dicatat ya dalam catatan kecil sendiri gitu. Kemudian
setelah layer tadi fact and figures, yang ketiga adalah lebih kepada more gitu ya. Kalau saya bisa bilangnya lebih ke budaya. Oh ternyata kalau mau ngomong tentang seperti ini, oh berarti berterima atau seperti ini. Oh kalau mau menanyakan kabar begini tuh. Oh kalau menanyakan bapak liburan begini toh. Oh ternyata conversation yang lazim itu begini toh. Oh yang ditanyakan ternyata ini. Oh dalam diskusi ternyata percakapannya ini dan seterusnya. Itu hal-hal yang kemudian ditangkap gitu. Atau nanti implied meaningnya ya. Oke, oh ternyata dengan mengatakan begini dia tersinggung toh gitu. Oh ternyata begini tidak apa-apa gitu ya. Jadi kita pelajari more than that. Jadi pertama adalah main idea, oh tangkap dulu percakapan tentang apa. Nah setelah itu kemudian fact and figures jangan lupa dicatat. Yang ketiga adalah you may then menyimpulkan hal-hal yang beyond text, beyond konteks. Oke, next kita mulai dari satu-satu ya. Short conversations. There'll be two speakers, men and women, atau dibalik women and men. Kemudian setelah itu adalah one question. Often test implied meaning. Yang diujikan adalah makna yang tersembunyi. Malah justru ya, ini ada tipnya, focus on the second speaker. Ya, fokusnya ke second speaker. Malah justru avoid similar sound atau repeated sound. Repeated sound apalagi gitu ya. Repeated sound maksudnya benar-benar misalnya nyebut paragraf ya benar-benar paragraf yang ada dalam pilihan ganda jangan dipilih gitu. Tadi mungkin Anda mendengar paragraf gitu ya. Di pilihan ganda kok ada itu ya jangan dipilih. Itu tuh pasti jebakan itu. Ya karena mungkin ya oh tadi mendengar itu oh pilih itu. Enggak. Itu justru malah jebakan. Kemudian similar sound, paragraf tapi di situ ada fotograf gitu, kan agak sama tuh graf gitu ya. Similar sound juga dihindari. Nah, justru yang kita cari adalah the implied meaning, atau mungkin kita cari adalah sinonimnya atau parafrasenya yang ada dalam choices gitu. Ya, tipnya adalah focus on the second speaker. Now move on to the long conversations. Ini dialog between two people. Ya, dua orang. Tadi saya sempat ragu ya, dua orang atau lebih, tapi di sini fix hanya dua orang, men and women atau women and men. Kemudian nanti karena long conversations maka followed by several questions. Nanti pertanyaannya ada banyak 5 sampai 6 pertanyaan gitu. Kemudian Anda fokuslah ke purpose. Ya, purpose biasanya ada di depan. Tadi saya sampaikan biasanya ada di depan, lagi biasanya ada di depan ya. This is the conversation between apa ya, a customer and a shop assistant, misalnya gitu. Berarti Anda kemudian apa ya bisa memahami secara keseluruhan. Dan details tadi fact and figures ya. Dicatat, kalau ada angka disebutkan dicatat, jam disebutkan dicatat, nama disebutkan dicatat, pelajaran misalnya nama sesuatu, nama itu dicatat begitu. Kemudian yang terakhir adalah inference, menyimpulkan gitu. Jadi kalau long conversation ada 3 ini ya. Tujuannya tadi ada di depan kalimat pertama, kemudian detailsnya tadi yang fact and figure, kemudian inference adalah menyimpulkan. Kadang pertanyaannya berupa simpulan soalnya gitu. Jadi akhirnya misalnya apakah second speaker tadi kemudian apa yang akan dilakukan oleh second speaker, nah gitu, itu termasuk inference. Apakah kemudian dia akan mengembalikan buku, misalnya tadi di perpustakaan gitu ya, oh ternyata berarti selanjutnya dia mengembalikan buku, atau selanjutnya dia adalah mengisi form misalnya gitu ya. Oke, inference. Kemudian ini kabar baiknya bahwa dan about campus situation. Jadi jangan khawatir, tidak akan jauh-jauh, bukan sesuatu yang beyond your understanding, masih tentang campus, meminjam buku, pendaftaran, registrasi, jurusan, kuliah, tes dan seterusnya, tentang itu. Oke, ini talks and mini lectures. Ini one speaker
biasanya ya short academic lecture. Nah, question test, main idea and supporting details. Jadi yang jadi pertanyaan-pertanyaannya itu lebih menguji main idenya, ide pokoknya, dan juga supporting detail. Jadi dua hal ya. Jadi tangkap dulu itu tentang apa, kemudian supporting detail. Supporting detail yang tadi itu saya sampaikan, fact and figures, angka dicatat, nama dicatat, tempat dicatat gitu ya. Okay, this is the strategies. Oh my Allah, it's already 9. Listening strategies. Focus on the meaning, not exact words. Ya, kalau tadi saya menyampaikan untuk mencatat saja, ya, tapi tidak kemudian itu menjadi sesuatu yang akhirnya mengecoh pemahaman Anda gitu. Jadi Anda yang perlu difokuskan adalah general meaningnya. Oh, maknanya apa? Ini ngomong ke apa sih? Nah, gitu ya. Itu yang penting. Nah, kalau untuk yang exact word tadi, yang detail tadi, fact and figures, ya, biarkan ada di catatan Anda. Oke, listen carefully to the second speaker. Itu kalau untuk yang short ya. Listen carefully to the second speaker. Oke, ini kayaknya masih bisa jadi short juga, terutama yang short ini. Focus on meaning, not exact words. Nah, jadi untuk yang short conversations, benar-benar hindari kata yang persis sama persis gitu. Tadi misalnya ngomong soal train, kemudian di pilihannya juga ada train, mungkin perlu dihindari. Atau hati-hatilah minimal gitu. Jangan sampai ini jebakan gitu ya. Train antara train melatih sama train yang kereta gitu, misalnya gitu ya. Kemudian listen carefully to the second speaker tadi sudah disampaikan. Kemudian identify keywords and ideas. Nah, jadi diidentifikasi keyword dan juga idenya, kata kunci dan ide pokoknya. Avoid common TOEFL traps. Nah, nanti ada TOEFL traps. Nah, common listening traps. Nah, ini similar sound trap. Nah, similar sound ya. Similar sound aja nggak boleh, apalagi repeated word yang sama persis gitu. Nah, ini yang ini ya, repeated word trap ini apalagi gitu. Similar aja nggak boleh, apalagi persis gitu. Opposite meaning trap. Kadang-kadang antara possible sama impossible kan itu opposite ya. Sometimes Anda bisa keliru di sana antara undergraduate dan postgraduate. Mungkin Anda tidak dengar post atau undernya, dengarnya hanya graduate-nya, jadinya salah gitu. Antara regular and irregular kan sometimes respect sama disrespect misalnya gitu. Jadi opposite meaning trap. Okay, always focus on meaning of the conversation. Jadi selalu fokus pada meaningnya dari conversation. Okay. Tarik nafas dulu. Sebentar ya, let me have a drink. The assignment will be in a Google Form. Jadi ini saya sengaja melabeli atau memang sesuai dengan arahan dari prodi bahwa matrikulasi ini lebih kepada, terutama language skill ya, lebih kepada preparation. Jadi TOEFL preparation. Jadi memang saya menyiapkan untuk ke sana. Jadi at least you got the idea of having TOEFL test in the future. Kalau Anda akan lulus atau barangkali Anda gunakan secepatnya, entah let's say mungkin di tengah-tengah Anda kuliah kemudian ada sesuatu yang memerlukan skor TOEFL. Ya, ini assignment saya lebih pada Google. Jadi nanti itu akan saya sediakan audionya. Jadi kalau Anda mengikuti TOEFL, entah itu
computer based test maupun paper based test itu yang tampak di monitor atau yang terprint atau tercetak di kertas Anda itu kan hanya choices, tidak ada pertanyaan ya. Let's say listening itu ada 25 yang short conversation, kemudian 15-nya untuk yang long conversation and talks, let's say gitu ya. Maka yang akan tampak di kertas Anda adalah choicesnya. Number 1 misalnya, nanti A, B, C, D, E. Nah ini kabar buruknya, jadi choicesnya ada 5, tidak hanya 4 tapi 5, kan ada choices hanya 3 gitu ya, bahkan ada yang 2 gitu ya, tapi ini enggak, 5, A, B, C, D, E. Nah itu, jadi nomor 1 A, B, C, D, E apa gitu ya, dan nomor 2 dan seterusnya sampai nomor 40 tuh. Kemudian Anda mengerjakannya tidak di lembar soal itu yang ada choicesnya, tetapi Anda mengerjakannya di lembar terpisah begitu. Lembar terpisah yang answer sheet itu sejumlah 100 poin, 100 nomor gitu ya. Jadi TOEFL itu 100 nomor. Nanti dicantumkan nama, kemudian umur gitu ya, karena akan sangat terkait, dan juga kapan Anda menyelenggarakan atau melaksanakan tes gitu. Ada expirednya soalnya 2 tahun. Jadi nanti yang ada di Google Form adalah audio pasti ya, audionya, kemudian multiple choice-nya, tapi nanti langsung. Jadi itu dalam Google Form itu ada audionya, kemudian ada choices-nya, kemudian Anda jawabnya di situ langsung gitu. Nah tetapi I want you, nanti saya kasih blank answer juga. I want you not to only to choose, but you must justify the answers ya. Why, explain why the chosen answer is the most accurate. Jadi di sini, nah Anda nanti coba-coba ya, dibuka bukunya yang Longman tadi itu, kemudian jelaskan kenapa Anda memilih B misalnya ya. Short conversation, why did you absent yesterday misalnya gitu ya. Kemudian I got a headache and need medicine gitu, misalnya begitu. Nah pertanyaannya adalah what will the second speaker do after this gitu. No, kalau itu bukan ya. Saya ulang lagi, misalnya why did you absent yesterday, why were you absent yesterday, why were you absent yesterday. Kemudian second speaker menjawab I got a headache and I need a drug, I need to go to the drugstore gitu aja. Nah pertanyaannya adalah what does the second speaker means. Mungkin jawabannya misalnya he want to buy medicine, he want to blah begitu ya. Kemudian mungkin di pilihannya ada he need a drug misalnya gitu ya, karena perginya ke drugstore gitu, he need a drug bla bla gitu. Nah, kemudian pilihan yang lain adalah he is dragging to the store misalnya gitu. Nah itu dijelaskan kenapa tadi Anda memilih A instead of the other choices ya, apa jenenge
Jadi the second speaker got a headache, so he need a medicine so that he goes to a drugstore. That's why answer B yang drug itu salah, ya drug, because drug means addicted medicine. Kemudian lagi misalnya answer D, he is not dragging to the but he is going to the drugstore, nah, gitu ya. Maka the accurate the most accurate answer is let's say A gitu. Jadi perlu justifikasi itu gitu ya. Nanti soalnya persis, yaitu misalnya kalau standarisasi 40 maka soal saja juga 40 gitu. Dan Anda harus jelaskan kenapa Anda memilih itu instead of the others. Nanti ada contohnya di buku, ada contohnya bagaimana cara membuat justifikasi. Oh, ini ada. Ini short conversation example. Man, did you finish the assignment? Woman, I stayed up all night working on it. Nah, jadi apakah sudah selesai tugasnya? Oh, saya begadang mengerjakan itu, gitu ya. Kemudian correct idea, she worked hard and completed. Jadi kalau misalnya dia mengatakan saya begadang untuk itu, berarti ya pasti sudah selesai gitu. Kecuali kalau dia mengatakan tapi belum selesai, nah itu baru. Tapi dengan implied seperti ini benar-benar kita harus implied yo. Karena jawabannya tidak sangat sama sekali menjawab. Kan dulu kita diajari kalau misalnya D maka jawabannya yes atau no gitu kan. Apakah sudah selesai tugasnya gitu? Saya begadang untuk itu. Oh, berarti sudah selesai. Nih, jadi jawabannya benar adalah she worked hard and completed. Gitu ya. Nah, sekarang kita masih punya waktu berapa menit ya? 15 menit at least to coba kita ada contoh soal enggak ya. Let me stop this sebentar. Sorry untuk closing. Nih saya ingin sampaikan ini dulu sebelum saya ganti dengan slide latihan ya. Listening requires focus and strategy. Jadi Anda harus fokus ya. Ada nasihat bahwa kalau Anda tidak bisa menjawab nomor 1, udah tinggalkan, langsung fokus nomor 2. Nanti kalau ada waktu Anda barangkali akan ingat, pasti dong, kesulitan pasti ingat gitu. Tadi apa ya? Oh mungkin ini gitu. Langsung udah jangan mikirkan lagi yang tadi gitu. Kalau misalnya Anda masih punya sediaan waktu, kan tadi saya sampaikan bahwa setiap soal itu 12 detik durasi waktunya gitu. Nah, kalau misalnya Anda di menit ke-7 sudah bisa menjawab, ya udah 5 selanjutnya digunakan untuk membaca choices di nomor selanjutnya. Nah, itu salah satu strateginya ini ya, kita menuju ke strategi. Jadi TOEFL itu pada saat instruction baru dibacakan gitu, Anda boleh curi waktu untuk membaca choices gitu ya. Misalnya Anda menang 5 nomor kan lumayan itu. Menang dalam artian Anda sudah screening itu 5 nomor. Nomor 1 pilihannya ini, oh berarti nanti paling ngomong ke soal bank ini. Nomor 2 kok pilihannya ini, oh ini ngomong ke soal cuaca ini. Nomor 3 kok pilihannya ini, oh berarti ngomong soal pinjam buku ini dan seterusnya gitu. Jadi Anda sudah menang dulu ini gitu. Nah, kemudian begitu Anda sudah prepare bahwa nomor 1 kayak ngomong ke soal bank gitu, nah Anda sudah prepare nih di otak gitu ya, oh berarti jawabannya nanti ini gitu. Nah, itu strateginya. Kemudian kalau misalnya masih punya waktu, tadi langsung ke bawahnya ya. Practice identifying main ideas and details. Nah, jadi sebelum Anda mengikuti TOEFL test, ada baiknya Anda selalu berusaha menangkap ide pokoknya gitu. Ini apa ya? Ini apa itu bisa ini apa, siapa yang bicara, di mana, tentang apa, kenapa, itu tuh somehow ya akan membantu Anda menjelaskan ini main idenya apa. Kemudian details ya, kalau memang itu detail ya latihlah selalu untuk membawa urat-uratan. Kami kalau menyelenggarakan paper based test TOEFL itu ya kami sediakan adalah naskah soal ya.
yang tadi itu ya choices ya. Kemudian lembar jawab ya ABC tok 1 sampai 100. Kemudian satu lagi lembar kosong untuk apa? Oret-oretan. Ya, karena bagaimanapun tetap harus ada detail yang dicatat gitu. Oke, assignment will determine RPL conversion level. Jadi nanti penugasan tadi, hasil dari penugasan tadi itu nanti ada skornya, dan skor itulah nanti yang sebagai dasar konversinya gitu. Kan konversi tetap harus ada nilainya dong tiap mata kuliah gitu ya. Let's say basic listening nilainya apa nih gitu. Ya, berdasarkan skor yang saya berikan, dan saya pun juga berlandaskan apa yang Anda lakukan itu. Good luck and Ramadan Mubarak. Bentar ya, sebelum kesini saya stop sharing dulu, tapi saya akan membuka bukunya. Masih pada waktu sedikit untuk kita mempelajari bukunya. Is this one? Maybe yes. Oke, this is the book. Tadi saya buat kecil agar bisa di screenshot. Coba saya besarkan. Oh, this one. Cukup ya. Ini bukunya. Is it too big for you? Nah, coba kalau kita perhatikan, ini tuh ada 687 halaman ya. Jadi saran saya lebih kepada fokus kepada yang ada di sini saja. Kalau misalnya listening ya berarti ini ada strateginya, ini focus on the last line, choose answer with synonym, avoid similar sound. Tadi ya ada keterangannya. Nah, kalau mau latihan ada latihannya di masing-masing halaman ini. Kalau Anda mau latihan fokus on the second line ada di halaman 29. Mau latihan untuk mencari sinonimnya ada di halaman 31. Kemudian kalau latihan untuk menghindari agar tidak ketrap dengan similar sounds, Anda bisa lihat di 33. Atau ini ada exercise-nya, ini tentang skill 1 sampai skill 3, itu ada di halaman 35. Audionya ini ada online, silahkan Anda bisa browsing. Kemudian berarti ini TOEFL exercise yang skill 1 sampai 3, ini gitu. Kemudian ini topik-topiknya ya, ini ya misalnya ya, draw conclusion about who, what, where, kemudian what, bla 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 gitu. Ini ada jenisnya, ada who, what, where, kemudian ada negatif, hati-hati ya dengan negatif gitu. Kenapa diujikan di sini? Kadang-kadang orang tidak sadar dengan negatif, apalagi yang negatifnya itu rada-rada nyambung saja, regular sama irregular itu sometimes kan terdengar sama gitu, regular and irregular, atau mungkin possible impossible kan hanya gitu aja kan, gitu. Jadi kadang-kadang orang trap di sana. Kemudian functions ya, apakah ini agreement atau uncertainty, suggestion, empathic, surprise. Jadi banyak hal bisa dipelajari. Nah, ini yang agak susah ini ya, idiomatic language. Listen for 2 and 3 part verbs. Ini bisa digunakan ya. Kemudian yang long conversation, ini bisa kita anticipate the topic. Anticipate itu persiapan ya. Mereka-reka topiknya apa, atau mereka-reka questionnya apa, ini Anda bisa latihan. Dan long talks. Nah, sekarang mari kita benar-benar lihat yang bentuk tesnya. Oh, ini sudah ada ini ya, listening comprehension. Ini 50 questions in 35 minutes. Makanya tadi disampaikan adalah 12 detik per soal.
Structure and written expression itu 40 question, 40 questions in 25 minutes. Reading comprehension 50 questions in 55 minutes. Nah, jadi semuanya ini kalau ada ya, test of written English ini kalau ada, tapi kadang juga tidak ada. Satu essay question in 30 minutes. Jadi ini kalau di total 115 menit. Oke, 115 menit. Jadi ada hampir 2 jam ya. Kalau 2 jam itu kan 120 menit. Ini 115. Jadi 2 jam kurang 5 menit ujiannya. Jadi dalam kurun waktu 35 menit Anda harus benar-benar fokus. Oleh karena itu listening biasanya section 1 ya, 3 menit. Karena Anda benar-benar harus fokus. Kalau untuk structure, written expression, reading comprehension, mungkin Anda bisa balik ke sebelumnya. Tapi kalau listening Anda betul-betul harus perhatikan, Anda harus fokus. Ini skornya. Jadi kalau paper itu dari 300 sampai 677, dan yang untuk lulus S1 Unisula sepertinya ini 450, but I'm not sure apakah sekarang sudah ada perkembangan, jangan-jangan sudah 500. Oke, kalau komputer ini paling maksimal 300. Jadi kalau komputer tes, kalau Anda dapat 300 berarti sudah bagus, amat sangat bagus. Nah, ini loh maksud saya, pada saat ini dibacakan, Anda bisa curi untuk mendengarkan. Ini kan nanti dibacakan semua ya. Anda curi melihat ini, kok mendengarkan, curi melihat ini. Oh, nanti Anda akan mendapatkan ini. Oh, berarti misalnya the coffee is much better this morning, the coffee tastes extremely good, the coffee isn't very good, the morning he definitely wants some coffee, this morning he definitely wants some coffee. Oh, berarti ngomong ke soal pagi dan juga kopi. Nah, Anda sudah punya clue ini gitu. Nanti ini dibacakan sangat lama. Section 1, listening comprehension. In this section of the test, you will have an opportunity to demonstrate your ability to understand conversation and talks in English. Itu dibacakan. Bahkan sampai ke contohnya. Misalnya part A, direction in part A, bla 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 gitu ya. Sampai dibacakan ininya. On the recording you will hear, misalnya, man, that exam was just awful. Oh, it could have been worse. What does the woman mean? Jadi ujiannya kok susah ya? Loh, biasanya lebih susah, misalnya gitu. In your test you read, the exam was really awful. It was the worst exam she had ever seen. Jadi fokusnya ke second speaker ya, the woman. Nah, maksudnya si woman apa ini gitu? Bukan maksudnya si man ya, tapi maksudnya si woman. It was the worst exam she had ever seen. It couldn't have been more difficult. It wasn't that hard. Ingat, avoid the similar sound. Okay, atau the exact sound. You learn from the conversation that the man thought the exam was very difficult and that the woman disagreed with the man. The best answer to the question, what does the woman mean, is it wasn't that hard. Ya, ujiannya sulit gitu. Oh, perempuannya malah it could have been worse. Sebenarnya bisa lebih sulit sih ya. Dengan kalimat itu seakan tuh perempuan itu kayak menggampangkan yang tadi soalnya tuh. Jadi kayak dia menganggapnya, alah kayaknya lebih sulit, ada deh yang lebih sulit, atau lebih sulit bisa kali gitu ya. Jadi bagi si perempuan tesnya tidak terlalu sulit, so it wasn't that hard. Nah, jawabannya adalah D. Nah, justifikasi seperti ini yang saya maksud ya. From the conversation,
misalnya it is clear from the conversation that bla 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 begitu bla bla bla, the best answer bla bla bla. Ini justifikasi yang saya maksud. Nanti Anda membuat ini ya, tidak hanya menulis ini tetapi justification-nya di sini. Begitu, dengan begitu maka Anda akan betul-betul bisa menjawabnya dengan pemahaman. Gitu. Oke, ini soalnya. Oh ya Allah, sudah 9.32, mohon maaf saya kelebihan 2 menit. Tapi at least seperti itu ya. Bukunya coba saya share di chat box. Where's the Zoom? Okay, this one. Let me say the book. Atau Anda bisa cari sendiri. Ini apa nih? Ini file, oke. This one, file. From your computer. Okay, this is the book. Okay, let me send. Oh, 52,63 megabyte. Jangan khawatir, Anda pasti akan ke-trigger untuk membaca semuanya, karena Anda harus membuat justifikasi. Succeeded been uploaded. Jadi silahkan di-download bukunya itu, atau Anda cari sendiri boleh. Okay, thank you for tonight. Have a nice lecturing with you. Kita ketemu di penugasan dan juga di kelas untuk perkuliahan if any. Thank you very much. See you on any time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Mem. Sama-sama. Mohon maaf tidak sempat memberikan kesempatan untuk Anda bertanya. Ternyata waktunya hanya 1 jam. Saya tadi berusaha cepat. Anda juga sempat mendapati saya bicaranya sangat cepat gitu kan, karena saya tadi sudah predik gitu, agak cukup ini gitu, but ya sedapatnya. Oke, stop.